Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda, pemirsa Kalam Kristus yang selalu saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan. Pada malam ini saya buat video khusus live streaming yang akan mengangkat satu tema yang agak ngeri-ngeri sedap. Kalau Anda lihat thumbnailnya, saya nggak usah terangkan, saya juga nggak terlalu pusing, saya ambil aja yang ada simbol 666 itu di bawahnya. Tapi itu bisa dikatakan juga simbol yang sesuai pilihan lah, tepat. Seorang wanita yang ditampilkan di dalam lingkaran waktu atau bahkan boleh dikata ada background, kalau saya nggak salah itu salib atau apa, mengekspos tubuhnya, dan ini sebenarnya semacam perlambang anti klimaks dari ketelanjangan Adam dan Hawa di Taman Eden, lalu kemudian menjelang kedatangan The Beast, sang binatang itu juga digambarkan dalam kitab Wahyu, ada perempuan yang menunggangi binatang buas. Nah, saya nggak mau bahas itu dulu, karena saya mau berbicara secara khusus ini. Orang minta saya berbicara secara khusus masalah simbol karena beberapa konten saya berbicara tentang simbol-simbol, angka-angka, tanda binatang itu, ya. Karena memang ini teologi simbolik, karena memang sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, lalu kemudian Tuhan menjanjikan juru selamat. Sebelum juru selamat itu datang, sebelum juru selamat yang dijanjikan itu datang, Tuhan memerintahkan untuk melakukan ibadah simbolik, ibadah-ibadah yang bersifat ritual, seremonialis, ya, dan menyimbolkan, simbolistik, ya, untuk menyimbolkan Mesias yang akan datang, gitu. Makanya mulai sejak itu ketika Adam dan Hawa mencoba untuk memakai daun pohon ara sebagai penutup aurat mereka yang kelihatan karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka coba pakai daun pohon ara kan. Tetapi kemudian Tuhan lucuti daun pohon ara itu dan mengenakan kulit binatang. Pasti ada yang dikorbankan. Ada darah yang tercurah, binatang disembelih, darahnya tercurah, kulitnya diambil untuk menjadi penutup dosa manusia yang diproyeksikan oleh ketelanjangan manusia itu. Ya, itu simbolik, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya iblis meniru, karena dari awal juga untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, homo imago Dei, itu dengan penipuan, ya. Nah, iblis memakai media binatang, ular, untuk menipu manusia kan, karena iblis itu roh roh itu tidak punya fisik, jadi dia harus pakai media. Nah, ketika itu kan Adam dan Hawa baru manusia pertama yang diciptakan, tidak ada manusia lain, sehingga iblis pakai media binatang. Nah, dari awal memang binatang menjadi simbol kehadiran iblis. Ya, makanya di Wahyu dikatakan si ular tua itu atau naga si ular tua itu kan, itu melambangkan tentang iblis dengan kejahatannya. Jadi ini contoh saja. Memang ini alegoris, semua memang alegoris. Dari awal juga memang Alkitab penuh dengan penggambaran-penggambaran alegoris, ya. Anda mau bilang ini penafsiran yang tidak eksegesis, ya terserah. Anda mau bilang ini teori konspirasi, silakan aja. Tapi saya mau berbicara hal-hal yang saya pahami, yang saya tangkap di alam spiritual saya, yang ingin saya share karena banyak teman-teman minta saya bahas masalah ini.
Walaupun saya sebenarnya sudah tidak mau bicarakan lagi masalah ini, tetapi di hati saya merasa bersalah juga kalau saya nggak buka apa yang saya pahami, yang saya yakini. Nah, soal Anda mau terima atau tidak terima itu urusan Anda. Nah, tapi sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu dulu bahwa judul yang saya buat itu pelantikannya, tanda tanya, pelantikan siapa ini? Ya, pelantikan siapa ini? Pelantikannya di Bait Allah, kota Yerusalem nanti. Ya, 6 Juni 2022. Ya, saya taruh tanda tanya itu. Ya, artinya mungkinkah sesuai dengan tanda-tanda yang sudah diberikan begitu nyata pada tanggal 6 Juni itu tahun 2022 ini, ya, pelantikan sang pemimpin besar dunia yang akan menguasai secara politis kekuasaan seluruh pemerintahan dunia dan juga keuangan dunia, dan bahkan agama-agama dipersatukan dan seterusnya. Nanti saya bahas lah, jangan diberikan bocorannya dulu. Nah, jadi gini, pelantikannya tanda tanya siapa? Pelantikan siapa maksudnya? Di Bait Allah, kota Yerusalem. Ya, 6 Juni 2022. Oleh siapa? Nah, itu ada kodenya. Semua simbol 501C3. Nanti saya terangkan apa itu ya. Nah, saudara-saudara, namun sebelum saya lebih jauh, saya beri kesempatan dulu biar yang satu ini lewat. Ya, oke. Jadi saudara-saudara yang kasih, ini saya bawanya berusaha nggak tegang ini, ya karena ya saya memang nggak mau tegang aja. Oke, saya buka Alkitab dulu ya. Saya mau baca Alkitab dulu, karena membaca Alkitab itu menenteramkan hati. Ya. Jadi kitab Wahyu pasal 13 seperti yang sudah top-topnya dilakukan itu. Saya baca dulu dari ayat 16 ya. Sebentar. Atau dari ayat berapa ini sebagiannya dibaca. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dari perikop ini aja saya baca. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11 mulai sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Lihat, ada dua binatang digambarkan sini. Ya, binatang yang keluar dari dalam bumi, ya. Dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Ya, simbol anak domba Allah diambil, tapi dicontohi. Ya, ini ingat gak? Setan menyamar seperti malaikat terang, dan simbol-simbolnya pun ditiru. Ya, anak domba di Perjanjian Lama yang dinubuatkan oleh para rasul, ya. Dinubuatkan oleh para nabi, kemudian saudara-saudara dibuatkan tiruannya, domba seperti anak domba tapi pakai tanduk dua. Biasanya kan domba nggak pakai tanduk. Ini domba pakai tanduk apa? Ya kalau bukan kambing Capricorn ya. Nah, ini coba lihat tuh yang seperti itu. Lalu dikatakan, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Seperti anak domba tapi bukan. Ya, karena anak domba nggak bertanduk. Ya, ini apa yang seperti domba tapi bertanduk? Kambing, bro. Ia berbicara seperti seekor naga. Nah, kambing ini bicara kayak seekor naga. Ingat gak naga si ular tua yang saya bicara di awal tadi? Iya, karena apa? Dia pakai ya itu media binatang ini yang seperti anak domba tapi bertanduk, lalu suaranya suara setan, si ular tua, naga yang di Taman Eden itu loh, yang pertama-tama menjungkir balikan manusia. Ya itu coba perhatikan kaitannya ya. Ayat 12.
dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ada perikop satu lagi di atasnya, tapi saya nggak mau bahas itu dulu, kepanjangan nanti. Terus dikatakan, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ya, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda ini yang pernah dilakukan oleh hamba Tuhan, yaitu Elia. Menurunkan api dari langit, semua dicontohi oleh setan. Mujizat-mujizat melalui hamba-hambanya, nabi-nabi Tuhan, itu dicontohi oleh setan semua. Ya, mujizat bisa dipalsukan, saudara-saudara. Tapi buah roh nggak bisa dipalsukan. Orang nggak bisa pura-pura baik. Tapi mujizat bisa ditiru. Ya, banyak sekali. Ya, jadi kalau bisa orang terkagum-kagum dan terhipnotis soal tanda-tanda heran, keajaiban, miracle, mujizat, lalu orang mempertuhankan hal-hal yang bersifat goib itu. Nah, mereka lah orang yang paling empuk dimangsa oleh antikristus nanti. Ya, jadi kita nggak boleh terpaku soal mujizat, nggak boleh terlalu kagum oleh mujizat. Biasa itu mujizat itu. Ya, tanda-tanda heran dan ajaib itu kalau ada orang yang orientasinya hanya lihat tanda ajaib, heran, mujizat, heran dan seterusnya, lalu kemudian, ini pasti Tuhan, belum tentu, ya, belum tentu. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang memperantarai antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam seluruh pelayanannya tidak ada mujizat yang dilakukan, tetapi kuasa Tuhan menyertai dia. Seluruh Yudea datang minta dibaptis di Sungai Yordan, bahkan seluruh Yerusalem datang minta dibaptis. Ya, bahkan dia yang membaptiskan anak Allah Yesus Kristus itu. Jadi bukan mujizat orientasinya. Terus ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Biasa, ya, enggak usah tak kaget. Sekarang kalau Anda lihat magician di American Got Talent, ya, penampilan magician yang kadang-kadang lihat kayak manusia terpotong gitu bisa jalan dan seterusnya. Orang bisa menghilang. Ya, itu trik-trik begituan, tapi ada juga yang tidak bisa diterangkan secara trik sulap. Tapi itu betul-betul magic. Itu betul-betul kuasa kegelapan misalkan. Banyak, saya sendiri orang yang dari latar belakang pernah mengalami yang namanya mujizat-mujizat palsu dari setan gitu loh. Ya, saya tahu gitu loh. Jadi kalau soal mujizat saya nggak heran gitu. Karena apa? Iblis mencontohi Tuhan. Memalsukan mujizat bisa, tetapi buah roh nggak bisa dipalsukan. Ya, oke, saya lanjut ayat 15. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Nih, orang-orang di bumi itu gampang disesatkan dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Tanda-tanda mujizat tadi ya. Ya, kalau Anda lihat. Ya, jadi tujuannya mujizat diselenggarakan, keajaiban, tanda-tanda heran dilakukan untuk mensugesti manusia. Lalu kemudian tidak lagi percaya Tuhan. Ya, dan seolah-olah yang melakukan mujizat itulah Tuhan, padahal setan. Terus dikatakan begini. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Nah, lihat, ada patung yang disuruh dirikan. Ya, nanti kita tahu patung itu apa. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ya, jadi ada nyawanya diberikannya. Patung itu bisa hidup loh. Jadi kayak istilahnya robot, tapi dibikin nyawanya. Nyawanya apa? Prosesornya apa segala macam. Nanti kita bicarakan. Saya sudah buka duluan nih. Ya. Lalu robot itu kayak manusia bisa hidup, gitu loh. Ya. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, patung itu dibuat sedemikian rupa dan orang-orang dipaksa menyembah patung itu. Ya, patung binatang itu, ya.
Jadi binatang itu dibuatkan patungnya. Ya, patung itu harus disembah. Nah, coba. Ya, kalau tidak disembah dibunuh. Ya, istilahnya orang bilang, ini kan masalah peningkatan kemutahiran teknologi dan sebagainya. Tapi apa urusannya kemajuan teknologi dengan penyembahan? Ada kaitannya loh. Kemajuan teknologi itu dibuat sedemikian rupa untuk memanipulasi manusia. Untuk apa? Mengalihkan penyembahan mereka dari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Ya. Adonai Elohenu. Ya. Tuhan yang hidup itu, lalu penyembahannya kemana? Penyembahannya ke Satan, iblis. Ya. Kalau enggak mau menyembah patung itu, sistem, saya mau bicara sebentar, patung itu bicara sistem bos yang harus menjadi patron. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ada tanda ini kembali tanda lagi, simbol lagi tuh. Ya, diberi pada tangannya dan juga pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi binatang itu punya nama, ya, dan bilangan namanya itu ada gitu loh. Jadi binatang itu dapat diidentifikasi dengan bilangan namanya. Ya, nanti ditahu jumlahnya apa itu. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya, jadi dalam masa pemerintahan antikristus nanti yang dibutuhkan hikmat. Jangan jadi orang goblok, jangan jadi orang bodoh. Makanya perlu belajar, perlu sungguh-sungguh mencari kebenaran, mencari Tuhan. Anda harus diedukasi dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran itu ada padamu, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Ya, saudara-saudara. Yang penting di sini ialah hikmat, saudara-saudara. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ya, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah, jadi ini bukan okultisme sebenarnya. Ini memang ada kuasa setan di balik semua ini. Tapi ini bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. 666. Bukan 666 saja ya. 666. Gitu cara bacanya. Jangan disingkat terus lalu kemudian Anda kehilangan esensi dari nilai angka itu. Yang benar ucapannya 666. Itu Alkitab bilang begitu, bukan 666. Jadi lalu kemudian Anda tidak pernah menguraikan 666 itu ditafsir bebas, enggak. Jumlah bilangannya adalah 600 tambah 60 tambah 6. 666. Gitu loh. Nah, apa ini sebenarnya? Manusia siapa yang punya nama seperti ini? Siapakah dia sebenarnya? Dan kode atau simbol, tanda, bilangan namanya inilah, ya saudara-saudara, inilah yang menjadi identitas dia. Ya. Dan itu akan diprogram di seluruh sistem. Ya, sistem kependudukan, sistem informasi, sistem transaksional, sistem pendataan, dan sistem ekonomi, ya, transaksional tadi, saudara-saudara, dan seluruh sistem yang berbarcode, ya, itu semua ada angka ini, saudara-saudara. Ya, saya tidak terlalu mau secara teknis bicara angka 6 dan 0 dan 666 dan seterusnya. Enggak, saya mau bicara maknanya saja. Nanti ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai untuk buka hal-hal seperti ini. Tapi saya mau bicara makna dan apa-apa yang terjadi. Ya, ini rancangan yang luar biasa sebenarnya dari sang ego. Sang ego ini saya bicara ya sang elite globale, organizzatore.
Nah, jadi kalau ego itu saya singkatkan elite globale organizatore. Gitu. Ya, ego, sang ego, elit global gitu ya. Organization. Organisasinya apa sang ego ini, saudara-saudara? Nah, itu dia berkode lagi 501 C3. Nah, catat ini 501 dalam kurung C3. Nah, itu simbol dari organisasi sang ego itu, elite globale. Ya, elite globale organisatore. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, ini ada organisasinya. Nama-namanya juga gelar-gelarnya banyak gitu, tapi yang saya tahu itu saudara-saudara ya. Nah, sekarang kita bertumpu pada simbolnya 666, bilangan nama sang pemimpin besar yang akan menguasai dunia, yang akan menjadi ketua sinode agama raksasa. Ketua apa kalau bicara? Iya, sinode ya. Sinode itu utusan. Ya, jadi agama-agama bergabung di dalamnya. Jadi nanti seluruh agama itu bersatu. Jadi tidak ada lagi pertikaian agama. Jadi nanti masanya ini nggak lama lagi. Diumumkan tidak ada lagi pertikaian agama. Semua agama dipersatukan, semua baik, damai, berdamai semua. Ya nggak boleh berantem lagi. Nggak ada lagi model Yahya Waloni, nggak ada lagi MKC, nggak ada lagi Ustadz Abdul Somad. Ya nggak ada lagi yang suka ribut-ribut masalah agama gitu loh, yang menjelek-jelekan agama orang gitu. Ya nggak ada lagi saudara-saudara. Semua nanti akan diem, dibungkam atau kalau enggak dimatiin kalau masih mau ribut soal agama. Ya harus bisa menerima satu dengan yang lain. Nah, agama ini dibuat oleh Pak Bebe gitu loh. PBB buat agama ini. Nah, saudara-saudara, ini agamanya PBB, ini bentukan PBB. Yang orang bilang waktu saya bahas, ingat waktu saya bahas dengan Rocky Gerung, itu dianggap conspiration. Ya, apa semacam teologi konspirasi. Iya, enggak apa-apa. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menyatukan. Lalu agama yang dibentuk PBB ini adalah agama humanis. Ya, bukan agama sorgawi, bukan. Agama humanis untuk membela hak asasi manusia sepenuhnya, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Mereka kemudian dibangunlah kebencian terhadap agama-agama sorgawi seperti Islam, Kristen, ya, bahkan Yahudi, ya, dan mungkin agama-agama seperti Buddha, Hindu, Konghucu yang mengajarkan masalah moralitas, yang masalah anti kepada penyimpangan seksual, ya, misalkan Islam dalam agama humanis PBB ini didiskreditkan, ini Islam dan Kristen yang apa? Yang menentang LGBT. Ya, ini LGBT. Bagi agama humanis, Islam ini agama yang tidak manusiawi, tidak yang sarkastik dengan Kristen, karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Orang mau jadi lesbian, orang mau jadi gay, orang mau jadi biseksual, orang mau jadi operasi transgender, mengubah jenis kelaminnya, ya, itu hak manusia sepenuhnya, nggak boleh ada yang menentangnya. Nah, Islam Kristen menentang LGBT, ya, ini kecuali PGI kali ya. sorry bro, nggak cari gara-gara sih, cuma ingat dulu ada statementnya PGI mendukung LGBT atau semacam apa ya, memberikan semacam toleransi gitu loh. Nah, kalau saya salah ya nggak usah diributin bro. Ini kita berbicara bukan untuk masalah PGI. Cuman tadi kok tiba-tiba muncul aja ya. Pokoknya agama yang dibuat oleh PBB itu agama humanis, bukan agama ilahi, bukan agama sorgawi. Nah, di sini Islam, Kristen, Yahudi dan semua agama-agama yang menentang LGBT misalkan itu didiskreditkan.
Itu nanti kalau Islam mau bersatu, Kristen mau bersatu semua di bawah organisasi raksasa United Nations ini, semuanya harus patuh terhadap aturan agama, agama baru, new religion, agama yang akan menyatukan semua agama sorgawi ini di dalam ketetapan dan kekuasaan agama humanis yang dibangun oleh PBB, yang merupakan semacam kesepakatan bersama seluruh utusan yang duduk di PBB, termasuk orang Indonesia yang duduk di PBB. Ya, saudara-saudara, mereka akan setuju ini. Dan kemudian PBB melahirkan lagi yang namanya United Religions. Ya, United Religions ini yang berpusat di Brussels. Nah, ini ada ini kantornya semua, dan di depan kantornya ini ada patung binatang, patung perempuan naik ke atas binatang. Nah, itu tadi simbol di thumbnail itu, tapi nggak terlalu persis yang saya gambarkan. Tapi itu yang dibuat, dan itu sedang bersebar videonya, saudara-saudara. Ada ini. Dan ini dari Indonesia juga ada utusan yang duduk di situ. Ya, enggak usah dibuka sih. Ya, jadi ada jadi semacam, kalau PBB apa, Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Kalau ini Persatuan Agama-Agama Sedunia. Ini ada, ini delegasinya ada semua ini, saudara-saudara. Nah, jadi ini sudah berbicara tentang planning, master plan-nya untuk menyatukan agama melalui hal ini. Lalu dimunculkanlah Persatuan Agama-Agama Sedunia. Ini sebenarnya sudah bekerja, sudah lama ini bekerjanya, dan menghasilkan itu agama tunggal buat semua manusia, ya, yang disebut dengan agama humanis. Ya. Nah, saudara-saudara, tentu ini bisa terjadi berdasarkan olahan politik, ya, olahan politis dari para anggota negara-negara, perwakilan negara-negara yang duduk di PBB sebagai anggota. Ya, nah, saudara-saudara, ini bicara kekuasaan politik, ya, yang nantinya saudara-saudara PBB ini akan menjadi satu kekuatan besar bagi seluruh negara-negara di dunia yang memaksakan kehendaknya, di mana seluruh pemerintahan negara-negara sedunia harus patuh taat kepada seluruh kebijakan PBB. Ya, maka lahirlah yang namanya one government of the world, ya, satu pemerintahan sedunia, one religion of the world, satu agama sedunia. Ya, lalu nanti ada satu mata uang sedunia atau satu alat transaksi yang berlaku untuk seluruh dunia. Ya, tidak ada lagi mata-mata uang seperti sekarang ini, semua akan melebur dalam satu mata uang itu. Ya, konon kabarnya apa itu yang istilah kripto itu? Ya, saya nggak terlalu ini tahu juga, tetapi kalau lihat ulasan, ada orang-orang yang pintar ngulas itu loh. Ya, yang kayak koin begitu. Ya, nah, saudara-saudara, itu akan dipakai atau satu sistem transaksi sedunia. Ya. Dan saudara-saudara, nanti kayaknya Anda tidak usah lagi pakai kartu ATM gitu ya. Nggak laku lagi tuh kartu ATM. Ya, nanti semua pakai sistem scanning. Nah, latihan scanning itu kan sudah jalan dari tahun 19, exercise-nya itu dimulai dengan Mr. C datang gitu ya. Ya, C19 itu menandakan tahunnya, tahun 2019. Walaupun ini tahunnya jauh-jauh sebelumnya rancangan ini, platformnya sudah dibangun. Ya, pengumuman soal pandemi sedunia ya dimunculkan. Nah, ini C19, ini simbol nih, saudara-saudara, tanda dari binatang itu, the beast. Ini simbol-simbolnya per tahun. Lalu ada D20, udah dimunculkan ini kan. Ya, Anda tahu kan namanya. Ya, dan pasukan yang paling terkenal di Amerika seperti Delta Force itu kan Anda sudah tahu dikasih nama ini.
lebih kuat dari Mr. C. Ya, vitamin C, vitamin D gitu loh. Ya, vitamin C, vitamin D ini kan dimasukkan di dalam tubuh orang-orang itu. Nah, ini lalu kemudian muncul yang terakhir penutupan tahun di tahun 21 ini, 2021 yang baru lewat kemarin, yang namanya inisialnya O itu. Si Om datang ya. Om 21 gitu loh. Nah, saudara-saudara, ini semua O lah, kita bicara O ya, O 21. Nah, lalu saudara-saudara, apa artinya ini? Semua bicara tentang simbol, nama, bilangan nama itu. Semuanya mengacu ke 666. Bagaimana bisa Pak Yosua? Ya, C19, D20, O21, bagaimana bisa jadi 666? Ya kan saya bilang, 2022 inilah tahun yang menyempurnakan semua simbol itu terbaca mengarah kepada satu simbol mutlak yang sudah dicatat Alkitab. Alkitab sudah catat jauh-jauh hari sebelumnya bro. Itu 666. Ya, coba ini contoh saja. C19, C dalam angka Romawi itu bernilai berapa? Ya, bernilai cepet. Ya, terus D dalam angka Romawi itu bernilai berapa? Gope. Cepet tahu nggak? 100 gitu loh. Terus gope 500. Ya. O dalam angka Romawi bernilai berapa? Kosong. itu cuma pengalihan yang dicari dua satunya untuk ada dudukan dua satunya. Sebenarnya CD-nya aja ini. Nah, CD itu tahu nggak singkatan tahun juga tuh, tapi nggak usah saya bahas itu nanti jauh lagi anunya pemahamannya, kembaliinnya susah nanti. C 100, D 500 ya. Ya Charlie Delta misalkan ya. Charlie ini ya 100 ya, C dalam angka Romawi 100, D 500. Kalau dijumlah berapa, Bro? 600. Nah, bunyinya 600 yang disebut pertama di Alkitab 600. Nah, terus 60-nya dari mana ini? 60-nya tahunnya bro, 19 tambah 20 tambah 21. Jumlahnya berapa itu bro? Tahunnya 19 tambah 20 tambah 21, 60 bro. Ya, lah berarti 660, 6-nya mana? Ya lalu gak nyadar-nyadar juga. Ini tahun berapa? 2022. Lu coba tambah tuh. Angka 2, ada 3 itu angka 2. 2 tambah 2 tambah 2, 6. Nah, di tahun 2022 inilah jadi lengkap bilangan itu terbaca. 666. Gitu. Nah, ini semua sudah terbaca sejak awal. Tanda-tanda binatang itu dari tahun 19 sudah dibaca gitu loh. Dengan vitamin Charlie-nya itu kan C, itu vitamin Charlie sudah dimunculkan. Terus vitamin Delta sudah dimunculkan, vitamin D kan. Ya lalu kemudian ini O kan nggak ada vitamin O kan, nggak ada. itu manipulasi untuk pengalihan saja. Nggak ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin O nggak ada. Nah nanti setelah ini, setelah tahun 21 ini, tahun 22 nggak ada lagi bicara vitamin-vitamin yang untuk dimakan atau diencus atau apa di dalam tubuh manusia. Nggak ada lagi bicara itu. Bahkan nanti WHO sudah berbicara umumkan tidak ada lagi pandemi ya. Pandemi selesai di tahun 2002. Nah mungkin bulan Februari diumumkan secara resmi. Kayaknya sudah deh. Ya, pokoknya masuk 2022 itu stop pandemi. Nggak ada lagi pandemi. Nah ini teman-teman yang pebisnis di Indonesia, pebisnis farmasi obat-obatan, kayaknya lu bakal bangkrut nih karena nggak ada lagi pandemi. Ya, jadi nggak ada lagi jualan-jualan yang aneh-aneh gitu bos. Nah ini stop, nggak ada lagi. Sudah diumumkan nggak ada lagi pandemi. Ya semua akan bersih, tenang. Ya lalu kemudian semua dipersatukan.
Tidak ada lagi yang boleh berantem ya. Nggak ada lagi persidangan. Nggak ada lagi orang yang berteriak-teriak atas nama Tuhan. Ya Allah Akbar. Atau perang salib. Atau Laskar Kristus. Nggak ada lagi gitu-gituan. Nggak ada lagi perang agama. Nggak ada lagi perang konflik debat agama. Nggak boleh. Dan ini sekarang debat-debat agama dibiarkan ini. Iya. Tapi nanti ini sudah masuk ini. Maklumat akan diberikan. Tidak boleh. Nggak boleh lagi ada perang agama, debat agama, nggak boleh. Karena agama harus bersatu untuk kemanusiaan. Ya, satu agama sedunia untuk kemanusiaan. Saudara-saudara, saya juga sebenarnya terakhir-terakhir sudah bicara kan. Beberapa konten saya itu berbicara. Udah simpan aja agama-agama sorgawimu di hatimu masing-masing, di kamarmu masing-masing. Yang kita munculkan dalam konteks kebangsaan itu satu agama untuk semua. Agama cinta kasih, tapi kalau saya bicara agama cinta kasih kan. Lalu kemudian teologi kita di Indonesia itu adalah teologi Pancasila. Lalu kitab suci kita dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kitab suci Undang-Undang Dasar 1945, itu kitab sucinya. Ya, lalu kemudian saudara-saudara, spiritnya apa? Untuk pemersatu kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu sebenarnya saya juga persiapkan konten-konten itu untuk mengarah kepada konten yang sekarang ini. Ya, bahwa akan tidak ada lagi agama sorgawi. Ya, saudara-saudara mesti tahu itu bahasanya. Lalu apa yang terjadi? Mempersiapkan. Nanti tahun 2022 nggak ada lagi kode binatang itu C19, D20, O21. Ya, akan muncul lagi yang nggak ada, percayalah, nggak ada lagi itu. Karena sudah diumumkan, sudah berakhir. Ya, semua masalah-masalah Mbak Verus itu sudah sudah diselesaikan gitu loh. Jadi pandemi tidak ada lagi, semua sehat, semua bersih, lalu semua damai. Oh, damai semua ya, damai sejahtera. Seruannya begitu. Ya, karena apa? Yang mau naik ini raja besar, penguasa besar untuk dunia ya. Dia bukan raja di atas segala raja, tapi dia menjadi raja atas seluruh dunia. Di thumbnail saya bilang di situ bahwa nanti pelantikannya itu tanggal 6 bulan 6 2022. Wih, berani banget. Ya, ini bukan kiamat, saya nggak bilang ini hari Tuhan ya. Bukan. Ini saya bicara hari pelantikan bersejarah karena dunia berubah. Politik berubah, ekonomi berubah, agama-agama berubah, sistem kepercayaan berubah, semua berubah. Ya, semua di bawah satu kepemimpinan. Ya. Jadi nanti ada organizingnya, steering komitinya atau organisasi dari sang pemimpin besar yang herannya pemimpin besar ini suka digelar dengan The Beast gitu loh. Tapi di sampingnya ada Beauty and the Beast. Itu lagu itu bukan main-main, saudara-saudara, itu diciptakan dalam aroma itu. The Beauty and the Beast ya. Ya, si cantik dan si binatang. Karena apa? Nanti si The Beast ini, sang binatang ini, The Beast ini, dia bukan the best ya. Yang the best pasti Yesus ya. Lawannya the best, the beast. Ya, Yesus Kristus lah the best. Oke? Tapi kalau si binatang itu bukan the best, dia the beast. Itu binatang. Nah, nanti dia akan memerintah dengan dikelilingi beauty ya, yang cantik-cantik. Nah, itu. Kenapa? Karena sudah itu menjadi hak asasi manusia. Ya, roh Sodom dan Gomora akan mulai disebar lagi. Jadi tidak ada lagi, FPI nggak bisa berkutik lagi untuk protes pornografi, porno aksi, nggak bisa. Itu sudah legal nanti. Ya, orang bukan lagi melakukan sekedar ciuman di tempat umum. Di mana nafsunya bergerak di tempat umum itu sudah biasa nanti. Orang bersetubuh. Memang Sodom dan Gomora. Laki-laki dengan laki-laki berhubungan badan, perempuan dengan perempuan. Ya, mereka melakukan hubungan seksual dengan cara yang memang kayak binatang, itu the beast ya.
gitu, sifat binatang itu ada. Dan saudara-saudara, itu dimungkinkan untuk dikawinkan antara sifat binatang dengan manusia yang tidak bertobat, manusia yang tidak percaya Yesus gitu loh. Kenapa? Karena di dalam hari penciptaan, hari ke-6, Anda mesti tahu ini, hari ke-6 penciptaan manusia itu bukan hanya manusia yang diciptakan loh, ada binatang juga diciptakan pada hari ke-6. Makanya angka 6, hari penciptaan angka ke-6 ini merupakan angka paling mendasar bagi binatang dan manusia. Anda baru terbuka kan? Itu jadi ada manusia yang bersifat kebinatangan karena memang di hari ke-6 penciptaan itu ada manusia dan binatang di situ diciptakan. Ya, dalam penciptaan Tuhan itu untuk kebaikan, memang baik. Ya. Karena binatang menjaga ekosistem, komunitas dari manusia dapat eksis. Tapi kemudian dalam pandangan setan, dalam teologi setan, iblis, itu dikawinkan antara binatang dan manusia. Karena itu kan satu komunitas katanya ya. Binatang dengan manusia bisa kawin. Makanya ada orang yang bisa bersetubuh dengan binatang. Ya, atau ada orang bersetubuh dengan binatang tanda kutip. Ya, dia manusia tapi binatang banget gitu loh modelnya, apa caranya itu. Makanya nggak heran kalau ada manusia juga saking marahnya kita karena dia ini binatang lu gitu kan, karena memang gitu ada sifat binatang gitu loh. Nah itu nggak usah heran, makanya yang nanti tampil ini sebagai pemimpin besar dia manusia tapi binatang banget gitu loh. Nah angkanya 666, perpaduan dari mana itu saudara-saudara ya? Itu karakter bawaan dia yang tidak bertobat. 6 ya, tambah ya itu 666 jadinya lah. Ya. Jadi Anda lihat nih, di tahun 2022 ini semuanya akan sempurna mengarah kepada satu simbol pertanda sang pemimpin besar dunia akan memerintah itu. Ya. Jadi Anda lihat tuh. Ya. C19, D20, O21. Ya. Jumlahnya itu 660. Lalu kemudian masuk tahun 2022, tambah 6 di belakangnya, 666. Selesai bro. Nah sekarang organisasi yang akan menjadi semacam partai politiknya lah, ya kalau kita bicara tanda kutip partai politiknya, mesin politiknya The Beast ini, yang akan dilantik ini, yang pelantikannya akan jatuh pada tanggal 6 bulan 6 2022 ini, saudara-saudara, ya nanti saya uraikan sebentar. Ya, ini yang saya mau urai. Bagaimana kita bisa tahu siapa orangnya itu? Saya kasih tahu sebentar. Ya, orangnya siapa? Ya, saya bongkar sebentar. Saya kasih tahu. Ya, dia akan dilantik pada tanggal 6 bulan 6 2022. Ya, kalau tidak ada perubahan skenario. Karena nanti kalau sudah dibongkar ini kan, udah dibongkar Joshua Tewu ini, gue punya waktu kedatangan nih. Rubah tanggalnya, rubah. Untuk apa? Mengalihkan lagi. Ya, padahal sudah ditetapkan. Ya, kalau dia rubah lagi berarti benar-benar itu penipuan. Dia kalah sama saya bos. Ya, antikristus kalah. Karena apa? Dia takut, wah Joshua Tewu udah bongkar nih rencana pelantikan gua nih. Ya, udah bongkar aja sekarang kan. Nah, saudara-saudara, saya nggak takut. Makanya saya bawa ketawa-ketawa aja nih. Ya, dia mau pakai model apa, saya ketawa-ketawa aja saudara-saudara. Karena bagi saya tidak tergoyahkan. Yesusku lebih besar. Tuhanku akan mengalahkan antikristus. Alkitab sudah catat itu kok. Dengan satu hembusan napas. Kalah lewat dia. Makanya saya himbau, jangan lepaskan imanmu dari Yesus, jangan mau dibujuk oleh apapun bujuk rayu godaannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah lepaskan Yesusmu. Ingat loh, Yesus juru selamat. Dia bahkan juga menjadi juru selamat di masa kesukaran. Hanya Yesus yang bisa melepaskan Anda dari jerat maut. Dari dulu kan, waktu manusia jatuh ke dalam dosa,
ujungnya maut. Upah dosa adalah maut. Yang bisa menyelamatkan Anda dari maut siapa? Yesus. Pengorbanannya, darahnya sebagai harga tunai penebusanmu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Dan itu sifatnya pasti. Nggak ada mudah-mudahan, moga-moga, maybe yes, maybe no. Insya Allah nggak ada. Pasti. Ya, keselamatan dalam Yesus bersifat pasti, saudara-saudara. Nah, jadi lambang untuk penebusan itu anak domba Allah yang akan dikorbankan. Itu sudah dinubuatkan, ibadah simbolik dilakukan. Ya, makanya saya bilang dari Adam dan Hawa, nah saya kembali itu sudah dilucuti upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dimulai menyelamatkan rasa malunya, ya, dari akibat dosa yang dibuatnya dengan apa? Menutupi dengan daun pohon ara. Tutupan kemaluan atau aurat dari manusia yang telah jatuh dalam dosa di Taman Eden dengan daun pohon ara itu menunjukkan upaya manusia untuk menutupi atau menyelesaikan masalah dosanya. Padahal itu bukan cara Tuhan. Makanya Tuhan lucuti daun pohon ara itu dan mengenakan kepada perempuan dan laki-laki yang sudah telanjang Adam dan Hawa ini dengan kulit binatang. Nah, kulit binatang ini saudara-saudara menggambarkan anak domba Allah yang akan disembelih, darahnya tercurah, dia dikorbankan sebagai penebusan atas kita. Supaya kita manusia berdosa ini punya tumbal, tebusan. Nah, ini bicara tentang pengorbanan. Ini ibadah simbolik. Makanya diperintahkan harus melakukan ibadah simbolik sampai yang disimbolkan itu datang. Nah, saudara-saudara, jadi itu sebenarnya korban. Ya, makanya ibadah Israel itu dengan simbol-simbol dalam ibadah Israel itu kurang lebih sampai 7 sampai 9 elemen ibadah simbolik. Kalau saudara nanti mau pelajari secara khusus, hubungin saya karena dalam waktu dekat juga saya akan buka pendaftaran siapa yang mau belajar Alkitab. Jadi masa-masa sisa sampai tanggal 6 ini lebih bagus Anda gunakan kesempatan untuk belajar lah. Belajar Alkitab, berdoa ya. Ya kalau kerja, lakukan kerjamu seperti biasa tetapi melandasi imanmu, menguatkan imanmu engkau perlu dimuridkan. Belajar Alkitab dengan baik dan benar. Ya, oke. Kalau Anda belajar Alkitab dengan baik dan benar, orientasinya pasti Anda semakin takut Tuhan, Anda semakin fokus kepada Yesus, penyembahanmu tidak akan digoyahkan kepada Tuhan yang benar. Ya, Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, saya kembali dulu kepada pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa berani-berani bilang tanggal 6 bulan Juni? Juni kan bulannya 6 kan? 6 bulan 6. Ya, 2022. Ya karena itu, saudara. Coba lihat aja tanggal 6 Juni. Ya, 6 bulan 6 kan? Lalu 2022, 2 tambah 2 tambah 2, 6. Jadi 666. Makanya saudara-saudara 2022 ini tahun antikristus dinyatakan. Tahun sang dajjal tampil dengan gagah perkasa. Tahun 2022 ini tahun penyempurnaan seluruh nubuatan atau ramalan setan iblis dengan simbol-simbolnya menjadi sempurna dengan mencapai angka 666, 666 itu, saudara-saudara. Nah, ini warning saja. Maksudnya bukan nakut-nakutin saudara, enggak perlu takut. Kita kan anak-anak Tuhan enggak perlu takut, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena kita mati di zaman apapun kita pasti diselamatkan. Tapi di dalam thumbnail itu saya tulis. Jadi kalau Anda lihat nih dari tahun 2019, 2020, 2021 ya 3 tahun kan. Terus nanti setengah tahun 2022 ya berarti 3,5 tahun. Nah ini 3,5 tahun. Ya, kalau Anda kalkulasi dalam bulan 42 bulan. Ya, masa sengsara, tapi nanti ada masa sengsara besar. Kan dari tahun 19 kita mulai sengsara ini. Ya, ketika pandemi diluncurkan 19, 20, 21 kan. Masuk tahun 2022 ini
Itu masa akan diumumkan damai. Pandemi selesai, sudah tidak ada lagi ya vitamin-vitamin yang akan diberikan, tidak ada lagi vitamin C, nggak ada lagi vitamin D, apalagi vitamin O, nggak ada lagi, nggak ada lagi varian baru yang akan muncul, nggak ada lagi, percayalah, nggak ada lagi saudara-saudara. Nah, WHO umumkan tidak ada lagi pandemi. Semua agama sudah bersatu dalam tahun-tahun ini, tahun 2022 ini, dalam bulan-bulan ke depan ini, beberapa bulan cepat sekali. Nah, di samping itu berjalan revolusi industri yang dimulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 yang sudah berjalan, 5.0 bahkan infrastrukturnya termasuk media-medianya seperti gadget, smartphone, itu semua sudah masuk 5.0 dengan kecepatan 100 kali lipat lebih. Nah, saudara-saudara, ini masih infrastruktur yang terbatas, belum sempurna 5.0 karena ada satu lagi yang hanya dalam hitungan bulan itu akan di-launching lagi. Ya, sekarang kan handphone sudah berubah tuh. Lihat aja handphone yang sudah melebar begini kan bisa jadi satu, dua jadi satu gitu loh. Nanti ada tiga jadi satu, dilipat-lipat. Wah, itu saudara enggak usah heran. Sekarang tidak pakai gini lagi. Nanti ada sistem hologram itu. Jadi manusia hologram ditampilkan. Ya, orang bisa kayak di film-film tuh Anda lihat itu film-film itu film-film fiksi ilmiah, tapi itu sebenarnya nubuatan ilmiah, itu benar. Mengarah ke situ. Kalau Anda lihat juga video saya dengan Gildas Deograd Lumi berbicara tentang zaman robotik dan AI, artificial intelligence. Belum lagi dengan Pak Komjen Dharma Pongrekun, lihat video-video saya yang berkaitan dengan itu. Anda baru mengerti apa yang saya katakan juga. Kalau Anda lihat potong-potong, percuma. Nanti Anda juga kerasukan setan lagi bahas yang enggak, goreng sana, goreng sini video saya. Anda jadi alat setan loh nanti kalau begitu. Lihat dulu semua video saya baru Anda ambil kesimpulan. Gitu loh ya. Nah, ini bisa lihat baik-baik nih. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sudah lewat semua ini. 5.0 mulai disempurnakan. Lalu nanti beberapa bulan ke depan ini dimunculkanlah 6.0 bertepatan dengan pelantikan itu. Ya, jadi 6.0 inilah puncak angka 6-nya, 6.0. Inilah penyempurna base algoritma untuk pembacaan semua sistem pendataan manusia di muka bumi ini. Ya, dimungkinkanlah satu informasi sedunia yang dilatar belakangi oleh ini big data. Jadi itu makanya itu pengumpulan semua pendataan, ya pendataan semua manusia di dunia di zaman pandemi 3 tahun ini sudah rampung infrastrukturnya, saudara-saudara. Semua orang didata, dipaksa untuk makan vitamin C dan D. Ya, dipaksa semua. Lalu dikeluarkan suratnya. Ini KTP-nya semua diadaptasi dan semua sistem barcode, scanner dan lain sebagainya. Itu semua sudah rancangan yang sudah menjadi exercise yang menyempurnakan semua infrastruktur bagi kelengkapan pemerintahan global. Ya, ini yang dibilang ya globalisasi itu di situ nyawanya. Saudara-saudara, bukan sekedar perubahan-perubahan teknologi yang tanpa juntrung. Wah, salah kamu. Ya, saudara-saudara, komputer tidak seperti zaman sekarang lagi begini. Komputer yang, sistem robotiknya itu nanti Anda lihat bahwa itu yang saya bilang tadi, patungnya akan disembah itu sistemnya. Sistem dari binatang itu yang akan diberhalakan. Patung itu bicara berhala. Ingat di zaman Nebukadnezar, di zaman Babilonia itu Daniel juga bahkan melihat patung. Yaitu patung itu sebenarnya sistem pemerintahan, sistem politik, campur sistem agama, sistem kepercayaan, ya. Dan itu patung bicara sistem yang dibangun oleh manusia dan kemudian mereka kultuskan sistem itu. Ya, dalam kesepakatannya supaya semua manusia berpatokan pada sistem itu, harus taat, patuh, tunduk
pada sistem itu. Kalau tidak, dibunuh. Bagaimana caranya dibunuh? Diekskomunikasikan mereka, dieliminir mereka. Ya, tidak boleh membeli dan menjual tanpa tanda itu, tanpa tanda binatang itu, 666 itu. Tidak bisa, sudah masuk dalam sistem, saudara-saudara. Anda tidak bisa bepergian, tidak bisa terbang kemana-mana tanpa tanda itu. Anda tidak bisa beli di supermarket atau di mana-mana, bahkan mau masuk jalan tol nggak bisa, harus ada tanda itu. Lihat, sekarang kan sudah dibiasakan. Dulu kita masuk ke berbagai mall waktu pertama-tama nih, ya pakai scan di gini ya, pakai semua tutupan gini. Oke, ini latihan semua, ya. Tapi sekarang yang di apa? Scan dulu, itu barcode-nya, itu dimunculkan kan? Itu semua latihan, saudara-saudara, untuk orang terbiasa dengan perubahan itu yang disebut dengan new normal. Jadi tidak akan kembali lagi ke sana. Nah, akhirnya saya mau katakan yang bagian akhir ini, kenapa dibilang pelantikannya di Bait Allah, kota Yerusalem? Dari mana Pak Yosua tahu? Alkitab yang kasih tahu, bos. Nanti antikristus itu dia masuk ke dalam Bait Allah yang di Yerusalem, lalu memegahkan dirinya, menyombongkan dirinya dan mengatakan dirinya Allah yang masuk di Bait Allah. Gitu loh, saudara-saudara. Ada orang ribut masalah pembangunan Bait Allah ketiga. Ada yang bilang Bait Elohim, bukan, itu Bait Allah. Bukan Bait Elohim. Karena apa? Kalau orang bilang prediksi ada teologi yang mengatakan Bait Allah ketiga, misalkan Bait Allah pertama itu Salomo ya, Temple of Solomon, itu kemudian dihancurkan lalu dibangun lagi. Bait Allah kedua di zaman Esra lalu dihancurkan lagi. Nah, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya katanya Bait Allah ketiga akan dibangun, barulah Yesus datang. Nah, apa hubungannya Bait Allah ketiga yang seperti nubuatan teologi ini dengan Yesus? Yesus aja suruh bongkar Bait Allah itu, ngapain lagi mau dibangun untuk dia? Nggak ada lagi. Bait Allah ketiga untuk Yahudi nggak ada lagi, saudara-saudara. Ya, itu bahkan di dalam Yeremia 3 ayat 16 kalau saya bacakan buat saudara ya. Ya. Coba saya buka dulu Yeremia 3 ayat 16, bisa dibantu dimunculkan juga supaya jemaat tahu tuh. Dari ayat 15 dulu saya terangkan sedikit. Ini bagian akhir ya. Yeremia 3 ayat 15. Kan di situ dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ini untuk suatu umat yang akan datang di Sion. Ini judul perikopnya, umat yang akan datang di Sion. Ya, di Sion itu kita tahu Israel. Di Bukit Sion itu tempat nanti Bait Allah. Jadi nanti saya terangkan di belakang. Bait Allah yang dimaksud apa itu Pak Yusuf? Yang ada di Bukit Sion sekarang itu. Ya, itu. Nah, lalu saudara-saudara, penggembalaan untuk umat Tuhan, pemercaya Yesus terutama, dengan pengetahuan dan pengertian. Ayat 15 bilang, aku Tuhan bilang, ya Adonai Elohenu bilang, ya YHWH Elohim bilang, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ingat, penggembalaan zaman itu sesuai dengan nubuatan, yaitu di zaman jemaat Tuhan Yesus Kristus dibangun. Itu penggembalaannya bukan dengan tradisi dan emosi dan liturgia, bukan. Ya, dengan pengetahuan dan pengertian. Bukan dengan tradisi dan emosi tanpa isi. Bukan. Itu ibadah simbolik itu. Ibadah agamawi, ritual itu sudah lewat waktunya itu. Nah, dikatakan orang harus diberitahu dan dibuat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Termasuk kebenaran firman Tuhan tentang antikristus ini. The beast ini. Yang punya simbol 666 itu. Orang harus tahu kebenarannya secara kontekstual, di mana itu digenapi secara sempurna di tahun 2022 ini yang sedang baru kita masukin ini, saudara-saudara. Nah,
Saya nggak bilang tanggal 6 bulan 6 2022 itu kiamat ya, enggak. Anda jangan sampai salah-salah. Soal hari Tuhan, hari hanya Tuhan nggak ada yang bisa prediksi. Saya juga nggak tahu hari hanya itu tanggal berapa Tuhan datang yang kedua kalinya, nggak tahu. Ya, tapi kita berbicara ada kemungkinan antara 3,5 tahun. Yang pertama berakhir ya sebelum masuk 3,5 tahun kedua masa sengsara besar pemerintahan antikristus itu. Nah, disitulah terjadi rapture, pengangkatan orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang benarnya Tuhan. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi saya mau lanjut ayat 16-nya ini. Yeremia 3 ayat 15 dan 16 untuk mengatakan tidak ada lagi bait Allah seperti yang diprediksi teman-teman teologi yang berkiblat pada bait Allah atau bait Elohim seperti di zaman Salomo, zaman Esra. Enggak ada lagi yang seperti itu, bukan itu. Karena ayat 16 lihat perhatikan. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan ya. Apa katanya? Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian. Enggak ada lagi dibicarakan tabut perjanjian. Tapi teman saya ada yang bahas masalah Ron Wyatt. Itu menemukan tabut perjanjian tepat di bawah bukit Golgota. Darah menetes dan sebagainya. Banyak spekulasi teologi tentang itu. Lalu untuk apa tabut perjanjian itu kalau ditemukan? Ya, padahal dia nggak tahu tabut perjanjian itu sudah ada di sorga. Kalau Anda buka, sebentar saya bukakan, saya selesaikan dulu bacanya. Nanti saya tunjukkan tabut perjanjian itu sudah disembunyikan Tuhan, ada di sorga, ya nggak ada di bumi itu. Itu barang khusus yang Tuhan amankan. Nah, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Enggak ada lagi orang berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan setelah zaman penggembalaan dengan pengetahuan dan pengertian, alias di zaman jemaat Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi bicara tabut perjanjian. Karena apa? Tabut perjanjian di zaman perjanjian lama itu berbicara lambang, simbol. Ingat teologi simbolik loh. Simbol lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Nah, sekarang kehadiran Tuhan di tengah umatnya apa? Roh Kudus sebagai Immanuel yang menyertai kita, yang berdiam bukan saja di antara umat Tuhan tetapi di dalam kita dan di antara persekutuan orang percaya. Yesus hadir, Yesus sang Immanuel itu, kehadiran Yesus dengan representasi oleh Roh Kudus. Inilah yang mengatakan bahwa dia hadir untuk menggenapi perintahnya, firman-Nya. Jadi enggak perlu ya, enggak usah lagi berpolemik masalah Tritunggal, udah kampungan. Kalau kita mau polemik lagi masalah apakah Allah itu 3, Allah 2, enggak, udah kampungan. Ini sudah mau akhirnya. Enggak usah bicara-bicara masalah teologi tempo dulu, hal-hal lalu. Enggak usah lah, kita mau berbicara tentang keadaan yang akan datang. Nanti saudara dicelikkan mata saudara, lihat, baru kau tahu kebenaran itu luar biasa loh. Nah, tidak ada lagi orang bicara tabut perjanjian Tuhan. Enggak ada bro, itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Ingat ini, enggak ada lagi orang akan mencari tabut perjanjian di zaman ini. Ya, tapi ada saja memang ya, ini yang saya bilang pengalihan kadangkala. Kan setan paling banyak triknya untuk mengalihkan orang dari kebenaran. Ya, segala macam lah. Ada yang bilang tabut perjanjian ada di Ethiopia. Ada yang bilang tabut perjanjian itu ada di bawah bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan. Padahal tempat Yesus disalibkan, Golgota itu ada 2. Ada versi Ortodoks, ada versi Katolik. Nah loh, yang mana lo mau cari? Kalau Anda ke Yerusalem, Anda akan pasti tahu. Versi Katolik mengatakan Golgota itu gereja yang mereka bangun. Itulah Golgota yang sebenarnya. Ada yang bilang lagi Golgota itu versi gereja Koptik atau Ortodoks ya. Saya lupa. Nah beda versinya saudara-saudara. Ya, di mana Golgota yang sebenarnya? Nggak tahu. Ron Wyatt bilang, dia klaim ini yang benar. Ya bisa aja. Ron Wyatt kan ya namanya juga dia
YouTuber ilmuwan. Ya. Nah, enggak begitu. Kita lebih percaya sumber Alkitab. Ya. Banyak hal yang disembunyikan Tuhan. Musa saja mayatnya nggak dimunculkan Tuhan, disembunyikan Tuhan. Ya. Ada orang bilang Musa akan datang kembali dengan Elia, itu urusan lain lagi. Ya. Saudara, apalagi banyak yang disembunyikan Tuhan nggak dimunculkan. Setan memunculkan mayatnya Musa. Nggak boleh. Mikael perang sama setan iblis. Nggak boleh munculkan. Kenapa? Karena kalau sampai Musa punya mayat dimunculkan lalu dikuburkan. Wah, kuburannya jadi tempat keramat. Itu saudara-saudara. Orang dari seluruh dunia akan datang. Agama Yahudi, Kristen, Islam, Katolik. Semua yang berbasis pada Musa itu akan datang. Bahkan dari agama lain juga pasti akan mengkultuskan kuburannya. Nggak boleh ada tempat yang dikultuskan dalam kekristenan, nggak boleh ada tempat-tempat keramat yang didatangi setiap waktu tertentu, orang putar-putar di situ, orang bawa sesajen di situ. Nggak boleh, makanya Nabi Musa nggak boleh dimunculkan mayatnya. Ya, karena tidak boleh ada tempat yang dikeramatkan kecuali sorga. Ya, tempat untuk selamanya kita bersama-sama dengan Tuhan pencipta kita gitu. Bapa di surga ya. Sorry, saya dengan teman-teman yang suka bicara Bapa Yahweh, Yesua Hamasya, saya belum sependapat sih. Tapi itu hak Anda aja. Saya nggak, silakan aja. Saya nggak terbiasa bicara Bapa Yahweh karena setahu saya yang saya belajar ya, bahwa nama itu nggak bisa disebut. Itu hanya inisial YHWH, Yod, He, Vav, He, YHWH itu inisial yang tidak untuk disebut, sehingga orang-orang Israel, orang Ibrani kalau bertemu dengan nama itu menyebutnya dengan Adonai, Adonai Elohenu gitu loh. Sehingga dikatakan dalam syahadat di Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 itu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu, YHWH itu Elohim kita. Dalam bahasa Arabnya Allah kita. Ya, Allah dalam bahasa Alkitab diadopsi dari bahasa Arab, itu tidak mengindikasi kepada Allahnya orang Islam, beda. Allahnya orang Kristen bukan Allahnya orang Islam dalam konteks teologi biblika. Karena Allah di Al-Quran itu adalah nama yang kudus, nama yang suci bagi umat Islam. Ya, kita hormati pandangan teologi itu. Tapi kata Allah di Alkitab itu bukan nama. Ya, Allah itu the strong one, satu yang disembah. Nah, Allah di Alkitab itu punya nama. Nama Allah di Alkitab itu adalah Yesus. Ya, itu panjang lagi nanti kalau saya mau bahas kajian teologi berdasarkan nama. Tapi kenapa saya bilang saya nggak menyebut Bapak Yahweh segala macam. Saya sebut juga nggak mempengaruhi iman saya sih, nggak masalah. Tapi saya bukan kalangan dari teologi yang seperti ini gitu loh. Saya suka bicara Bapa di sorga saja gitu loh. Nah, Bapakku yang di sorga gitu loh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, itu yang diajarkan Yesus ya. Karena nama dari Bapa itu adalah Yesus, nama dari anak Allah. Allah jadi manusia disebut anak Allah, namanya Yesus. Dan bergelar Immanuel juga. Nah, terus nama Roh Kudus, ya, Allah yang berdiam dalam diri kita dan dalam diri orang percaya, itu Yesus. Ya, ada semua ayat-ayatnya di Alkitab. Jadi Yesuslah proper name of the Father, proper name of the Son of God, proper name of the Holy Spirit. Ya, satu nama yang diseru, nama yang olehnya manusia diselamatkan, nama Yesus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan kecuali nama Yesus. Dan Tuhan, Elohim, Allah hanya punya satu nama, Yesus. Tidak ada nama lain. Jadi ya, Yahweh bukan nama yang diseru untuk orang diselamatkan, bukan. Tidak ada itu di dalam Alkitab ajaran begitu. Tapi Elohim, Allah, Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja itu memberikan satu nama untuk diseru oleh manusia. Ya, yang siapa yang berseru kepada nama itu akan diselamatkan, yaitu nama Yesus, bukan nama Allah ya. Allah bukan nama, sekali lagi. Dalam Al-Quran
kitab suci Islam, ya Allah itu nama yang kudus. Ya enggak apa-apa. Tetapi yang kalau kita bukan, Kristen itu bukan itu, saudara-saudara. Ya, jadi saudara mesti tahu hal ini supaya saudara juga tidak tersesat dalam pandangan teologi yang tidak punya juntrung atau tidak berdasar pada kitab suci Alkitab. Saya sampaikan ini sama sekali bukan mengkantor teman-teman. Enggak, silakan Anda mau percaya itu tapi saya nggak percaya. Gitu. Saya sendiri punya dasar kepercayaan yang berbeda. Ya, bagi saya hanya ada satu nama yang menyelamatkan, nama Yesus. Dan nama inilah, Yesus Kristus inilah yang menjadi nama yang sangat dibenci. Makanya muncul antikristus itu. Nah, Kristus sendiri bukan nama. Kristus itu dia yang diurapi, itu gelar dari sang anak Allah ini, anak Tuhan ini, anak Elohim ini. Ya, gelarnya Kristus ya, dalam konteks Yunani, tapi dalam konteks Ibrani Mesias, Mesiah, Mesaya. Nah, kalau Yesus disebut Mesias itu berbicara tentang penggenapan berbasis pada janji akan datangnya juru selamat. Ya, dia yang diurapi yang bernama Yesus ini. Tapi kalau bicara Yesus adalah Kristus, itu bicara penggenapan dari janji akan datangnya Sang Mesias itu. Nah, Sang Mesias ini ketika sudah datang, sudah menggenapi, sudah lahir, maka dia disebut Kristus, tidak lagi bicara Mesias. Nah, tapi Yesus di Perjanjian Baru kadang dipakai Mesias, kadang kala memakai Kristus. Tidak apa, sama, pengertiannya sama, cuma konteksnya berbeda. Konteks kata Mesias berbicara mengingatkan kepada janji di dalam Perjanjian Lama. Para nabi mengatakan bahwa Mesias itu akan datang. Nah, tapi di Perjanjian Baru itu bicara konteks penggenapan dari janji itu. Makanya disapanya Kristus. Nah, inilah antikristus. Ya, kenapa? Karena setan ingin mengatakan belum datang. Kristus penyelamat itu dia yang diurapi itu enggak ada. Itu bualan teologi sekalian aja. Kamilah yang akan menyelamatkan kamu semua. Muncullah dia yang menjadi Kristus palsu, Mesias palsu yang mengklaim dirinya dialah yang diberi kuasa. Lihat aja mujizat-mujizat ini. Kalau kamu tidak tunduk kepada sistem yang kami bangun, ya kamu akan binasa. Hanya kami yang bisa menolong kamu. Pongahnya antikristus. Dan dia akan mengklaim dirinya sebagai Allah. Nah, saya langsung masuk. Jadi pelantikannya nanti ada di Bait Allah atau pelantikannya nanti di Amerika, lalu kemudian dia diantar karena kenapa saya bilang Amerika, karena 501 itu 501C3 ya, itu singkatan dari simbol dari nama organisasi 501 501 jumlahnya 6. C itu angka yang ketiga 6 3 ya. Nah, terus ada 3. Nah, itu 6. Kalau Anda buka di Google 501 C3 itu Anda tahu apa yang saya maksud. Organisasi eksklusif yang mewadahi agama-agama, pemerintahan dan lain, dan semacam foundation, yayasan yang kedudukannya di Amerika. Inilah nanti IO-nya, event organizer dari rencana pelantikan sang bos ya, pemimpin besar, the beast itu, bukan the best ya, karena the best belum datang. Nanti setelah the beast muncul, baru the best muncul, lalu toki dia pun kepala, keok. Barulah masa kesudahannya. Jadi the beast akan dikalahkan oleh the best. Ya, siapa itu the best? Jesus Christ, his name bro. Nah, the beast punya nama? Enggak berani karena binatang enggak perlu nama, tapi simbolnya 666 gitu loh. Ya, dia dari bilangan namanya saja itu 666. Ya. Jadi paduan antara manusia dan binatang, sifat manusia dan binatang ya yang memangsa sesamanya ini manusia. Lalu kemudian ya haus kekuasaan, sifat kebinatangan yang ada pada manusia. Ya. Binatang buas itu the beast. Ya. Oke.
Jadi bait Allah yang mana yang dimaksud Pak Yosua? Kalau Bapak bilang tidak ada lagi bait Allah Yahudi akan dibangun, nggak ada lagi. Ya, karena bait Allah Yahudi itu mesti ada tabut perjanjiannya, bro. Nah, tabut perjanjiannya kita lihat dulu. Sebelum saya simpulkan. Tabut perjanjiannya di mana itu? Di Wahyu 17 ayat 11 kali. Atau coba kita lihat 17 ayat 11 atau 11 ayat 17. saya mesti cari sendiri nih. Ada bisa muncul Wahyu 17 ayat 11 atau 19 kali. Bukan. Kalau 19 ayat 11 coba lihat dulu. Iya. Wahyu 19 ayat 11. Catat Wahyu 19 ayat 11 kalau bicara tabut perjanjian. Jadi saya nggak percaya sama Ryan Ron Wyatt. sorry bukan mengecilkan ya. Tapi saya nggak percaya Ron Wyatt. Saya percaya Alkitab. Ya karena Wahyu 17 Wahyu 19 ayat 11 bilang begini. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ya. Ini Yohanes mendapat penglihatan nih. Ya. Dia lihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Salah ini. Bukan ini. Yang dia lihat tabut perjanjian itu. Pasal 11 ayat 19 ya. Wah, bukan ini, maaf. Ya, Wahyu 11 ayat 19 terbalik nih, itu kan mau dialihkan lagi. Ya. Wahyu 11, bro. Pemirsa, Wahyu 11 ayat 19 bukan Wahyu 19 ayat 11, terbalik itu. Wahyu Wahyu 11 ayat 19. Saya baca ya, Anda lihat, munculkan dulu ayatnya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ya, jadi tabut perjanjian Tuhan itu ada di sorga. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ini banyak orang bilang ada di Ethiopia, ada yang di bawah Bukit Golgota, terus ada yang bilang di Semarang kemarin, untung sudah meninggal dia. Yang dia bilang di Semarang, ya. Sampai ada di gerejanya yang dom di Semarang itu, ya konon kabarnya saya belum tahu benar apa tidaknya ya. Beliau almarhum itu bilang ini tabut perjanjian ada di Semarang, dirawat di ruang khusus oleh para imam khusus ya yang akan mengurusi ada di Semarang tabut perjanjian, Jack. Ngeri juga. Cuma sekarang kayaknya udah hilang isu itu, nggak ada. Bersamaan berangkatnya sang pendeta yang mengumumkan ada tabut perjanjian di Semarang itu, ya maka berakhir juga isu itu. Ya, apalagi setelah perpecahan gerejanya di Semarang antara ibu dan anak tuh pecah. Nah sekarang tabut perjanjiannya siapa yang bawa tuh? Istrinya atau anaknya yang bawa? Itu kan pertanyaan, bro. Sorry. Saya cuma dengar-dengar. Jangan marah dong. Gitu. Saya cuma coba kilas balik gitu loh. Habis muncul begini lagi. Soalnya ada gerakan-gerakan juga. Nah sekarang ada lagi yang membangun panitia penyambutan Hari Tuhan. Itu dia. Panitia penyambutan Hari Tuhan. Jadi hari Tuhan akan datang itu kalau sudah tabut perjanjiannya ditemukan. Dan ada tim yang dibentuk untuk mengeksplorasi tempat bait Allah itu dibangun katanya dulu. Yang sudah diruntuhkan itu ada dibawa katanya. Jadi dibikinlah. Jadi yang herannya ketua panitianya dari Indonesia loh. Pendeta dari Indonesia loh. Ngeri juga ya. Iya, ada menjadi anggota dari salah satu sinode terbesar di Indonesia juga itu pendetanya. Top banget, sakti mandraguna lagi. Ya, dia ketua panitia ya untuk penyambutan Hari Tuhan dan panitia untuk menemukan tabut perjanjian dan katanya timnya sudah menemukan. Nah, salah satu timnya adalah Ron Wyatt, kerjasama dengan Ron Wyatt. Nah,
Tabut perjanjian itu katanya ada di bawah Masjid Al-Aqsa atau Dome of Rock di sana. Ngeri juga ya. Ya. Ini ada videonya kok, saudara-saudara. Saya nggak usah sebut-sebut namanya lah. Nanti orang bilang kurang etis gitu. Nanti belum waktunya terbuka. Nanti dibuka semua pada tanggal 6 bulan 6 2022 baru terbuka semuanya. Siapa dia ini? Ya kalau dia belum meninggal. Ya ini pendeta dari Indonesia loh, ketua panitianya. Padahal tabut perjanjian itu ada di sorga, Tuhan sembunyikan. Ini dilihat loh. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Ada orang bilang begini, itu tabut perjanjian yang lain lagi Pak Yosua. Udah, emang Tuhan bikin berapa tabut perjanjian bro? Bait suci Allah itu cuma satu, dibuat tabut perjanjian satu di situ. Nah, sorga tidak bikin tabut perjanjian. Mana ada urusan di sorga bikin tabut perjanjian, baru replikanya dikasih di enggak. Aduh, ini teologi ya, semua cocokologi lagi lah. Saya juga dibilangin orang cocokologi, nggak apa-apa. Tapi kebetulan nggak kebetulan ini, gitu loh. Kok saya bisa buka soal 666 itu dan mengkaitkan semua masalah simbolitas menuju kepada bilangan sang pemimpin besar akhir zaman yang sebagai kompetitornya Yesus, antikristus gitu loh. Nah itu, jadi saya enggak usah bahas panjang lebar, pokoknya enggak ada lah, enggak usah mimpi bait Allah ketiga untuk apa, lagi pula Kristen enggak ada urusannya. Toh misalkan, kalau benar bait Allah ketiga untuk Yahudi dibangun, enggak ada urusannya dengan Kristen bro, karena Kristen tidak berorientasi pada bait Allah yang ketiga. Ya, Kristen itu berbicara orientasinya kepada Yesus, imannya kepada Yesus bukan kepada bait Allah yang ketiga, enggak ada urusan itu. Mungkin saja orang Kristen sudah naik, baru bait Allah itu dibangun kalau benar. Tapi saya yakin antikristus itu bukan akan duduk di bait Allahnya orang Israel. Karena juga orang Israel pun diselamatkan bukan karena ritual ibadahnya di bait Allah yang sudah diruntuhkan, yang Yesus suruh bongkar itu. Bukan, tetap orang Yahudi pun akan diselamatkan kalau percaya Yesus. Kalau percaya Mesias, kalau dia tidak percaya Yesus, biar dia Yahudi tetap tidak diselamatkan. Itu sebabnya saya orang yang tidak percaya ada pembangunan bait suci yang ketiga. Enggak, yang bait suci Elohim ya, bait suci Israel. Tidak ada lagi. Ya, untuk apa Tuhan sudah hancurkan kok mau dibangun lagi? Untuk apa? Ya. Terus bagaimana dong Pak bilang antikristus itu akan bertahta di bait Allah? Ya elah, masa nggak kelihatan sih, nggak tahu. Bait Allah kan sudah ada di kota Yerusalem. Di foto-foto itu kan yang warna kuning itu bait Allah. Ya, Dome of Rock, Masjid Al-Aqsa itu bait Allah, Baitul Muqaddis. Ya, itu yang akan dibangun, direnovasi, diadaptasi dengan sistem peribadatan Israel. Ya, karena apa? Sudah satu kok agama-agama. Islam, Yahudi, Kristen semua sudah bersatu. Agama-agama Protestan, Kristen yang saya bilang yang akan diangkat ini adalah tidak ada hubungannya dengan Protestanis, Katolikis, Pantekostais, Karismatis, dan Adventis, dan semua ini termasuk Islam apa semua. Enggak, kita berbicara orang-orang yang percaya Yesus lepas dari sistem sinodal. Enggak ada bicara sinode, karena sinode enggak menyelamatkan bro. Ya, iman kepada Yesus Kristus Tuhan sesuai apa kata Alkitab itu yang menyelamatkan. Kalau kita melakukan firman-Nya itu yang menyelamatkan. Ya, karena nanti semua agama-agama sorgawi ini itu agama Katolik, agama Protestan, semua agama-agama denominasional Kristiani itu akan bersatu gitu loh. Ya, saya percaya itu. Kalau saya salah ya sudahlah, saya aja yang salah gitu loh. Ya, tetapi saya yakin urusan sorga ndak ada bicara urusan agama, ndak ada bicara urusan aliran, teologi, denominasi, ndak ada bro. Urusan orang diselamatkan itu urusan pribadi, imannya kepada Yesus dan hidup sesuai firman Tuhan, firman Kristus, perkataan Kristus. Jadi nggak ada orang masuk sorga nanti dipanggil antri berdasarkan nama agamanya. Misalkan agama Yahudi dulu nomor 1, dari Masyab Farisi, Masyab Saduki, kumpul di sini.
Satu, oke, masuk dua, masuk. Habis itu baru dari Kristen, bukan Islam, Islam belakangan gitu loh. Kristen dulu, Katolik dulu, bukan Kristen ya, Protestan dulu karena Kristen bukan agama, yang agamanya itu Protestan, yang agamanya itu Katolik, yang agamanya itu Advent, yang agamanya itu, kalau Kristen sendiri artinya pengikut Kristus. Nah, itu tidak bicara agama, itu individu. Cuma sekarang ada di bawah naungan sinode-sinode. Tapi ada juga Kristen yang lepas tanpa sinode. Nah, asal orang mau percaya Yesus berdasarkan kitab suci Alkitab, nah dialah saudara seiman. Karena yang akan diangkat nanti bukan sinode gerejanya yang akan diangkat, bro. Enggak. Yang akan mengalami rapture itu orang-orang percaya per individu, pribadi-pribadi yang percaya, yang sudah lahir baru, yang percaya Yesus, yang tidak melepaskan imannya dari Yesus, yang hidupnya sesuai firman Kristus. Itu yang akan diangkat. Rapture itu pengangkatan orang percaya itu tidak pakai ikut gerejanya. Sinode-sinode nggak ada yang ikut, nggak ada. Ya, saya mau katakan saudara-saudara, ini pandangan saya ya. Yang di sorga itu para pengikut Kristus, pepercaya Yesus. Jadi nggak ada orang-orang dengan label agama di sorga. Udah nggak usah diperpanjang. Memang begitu. Coba kau periksa di sorga, pasti nggak ada label-label di sana. Nggak ada nama-nama sinode gereja di sana, nggak ada. Itu hanya berlaku di dunia. Itu merek-merek agama itu di dunia. Ya, akan berakhir di tangan antikristus. Nanti sudah tidak ada lagi begitu disatukan dengan agama humanis yang dibangun oleh PBB. Udahlah, jadi nanti sang pemimpin besar ini yang bergelar The Beast, yang angkanya 666 itu, dia akan masuk ke bait Allah di Yerusalem, lalu dia mengumumkan dirinya sebagai Allah yang harus disembah. Ya, artinya apa? Dialah yang mempersatukan semuanya dan dia akan umumkan damai semua. Pandemi berhenti, tidak ada lagi pandemi, nggak ada lagi Rus dengan V dengan Rus, nggak ada lagi. Ya, semuanya damai, nggak boleh bentrok antar agama lagi ya, nggak boleh. Apalagi yang mau pakai teroris agama, stop. Semua damai diumumkan, seluruh dunia, seluruh bumi damai dan sejahtera. Pada waktu damai dan sejahtera itulah, katanya Alkitab bilang Tuhan datang dan mengangkat orang percayanya. Tapi bersamaan dengan itu dimulailah masa kesengsaraan besar selama 3,5 tahun lamanya sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya, sesi kedua. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu dua sesi. Sesi pertama untuk mengangkat orang percaya, orang-orang Kristen yang lahir baru yang percaya Yesus. Dan nanti kedatangan yang kedua, dia bawa orang-orang Kristen yang sudah diangkat ini, mulai dari zaman Adam sampai nanti yang baru-baru bulan Juni 2022 itu yang terangkat nanti. Misalkan ya, saya nggak tahu itu persisnya kapan orang diangkat. Tapi kiamat belum pada waktu itu. Kiamat itu nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghancurkan semua ini, ya. Dan itulah masa kesusahan besar berakhir setelah 3,5 tahun masa pemerintahan antikristus. Kristus datang untuk menghajar the beast ini, ya, supaya yang tinggal hanya the best, ya. Dan disitulah kemudian pemerintahan 1.000 tahun, ya, lalu masuk kepada eskatologinya. Saya nggak mau bahas lah. Bisa macam-macam eskatologinya, tapi jelas kedatangan Yesus yang kedua kali akan mengalahkan antikristus dan seterusnya. Tapi ingat, saudara-saudara yang kasih, itu yang saya bilang tanggal 6 bulan 6 2022 itu menjadi hari yang bersejarah. Ada pengangkatan, pelantikan pemimpin besar untuk seluruh dunia yang akan menyatukan seluruh agama, yang akan menyatukan seluruh mata uang, satu pemerintahan sedunia dengan satu sistem informasi dengan big datanya, dengan satu sistem transaksi ekonomi sedunia, ya makanya ada Bank Dunia kan, lalu satu agama sedunia, dan ya semuanya di bawah satu kendali oleh The Beast, ya bukan the best, The Beast. Ya, yang punya simbol 666 itu. Nah, apa pesannya buat kita? Persiapkan dirimu.
bersungguh-sungguhlah mulai sekarang ini, berdoalah sungguh-sungguh, serahkan dirimu kepada Yesus. Kalau engkau belum percaya Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, bukan soal agama. Buka hatimu, katakan dari hatimu yang percaya, Tuhan Yesus, malam ini aku bertobat. Setelah dengar firman-Mu, setelah dengar pemberitaan ini, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Jadilah juru selamatku secara pribadi Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhanku, hanya Engkaulah Allahku, hanya Engkaulah Elohimku, hanya Engkaulah Rajaku, Raja di atas segala raja. Satu-satunya juru selamatku, tidak ada yang lain. Dengan hati aku percaya, dengan mulut aku mengaku bahwa Engkau juga telah mati ganti aku, pengorbananmu untukku. Engkau telah menebusku, Engkau telah menyelamatkanku di Kalvari, di Golgota. Aku percaya itu Tuhan Yesus. Nah, doalah seperti itu. Maka engkau menjadi orang-orang yang masuk dalam daftar rapture. Orang yang akan diangkat pada kedatangannya yang kedua kali, sesi pertama. Ya, dan sesi itu dimulai dengan pemerintahan antikristus secara masif. Nah, hati-hati. Ya, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin agama, pendeta-pendeta bahkan yang memakai tanda binatang itu, yang memasukkan pada dirinya vitamin-vitamin dari tanda-tanda yang menjadi tanda-tanda itu, mereka akan menyesal, mereka akan berkata ampuni, tapi sudah lewat. Ya, kecuali dia mau bertobat sekarang dari ketidaktahuannya. Jangan sombong, karena banyak juga nanti pendeta akan jadi sombong. Wah, itu semua bahasan, nggak benar, nggak benar. Oh enggak, mana begini, bla 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 bla. Udah pakai bahasa roh dia marah-marah. Enggak, Anda akan menyesal. Kalau Anda tidak akan bertobat, saya mau bilang teman-teman pendeta yang sudah terlanjur nih, yang anggap enteng persoalan, mulai sekarang bertobat sungguh-sungguh. Minta ampun sama Tuhan. Ya, kiranya kasih karunia Tuhan juga masih berlaku atas Anda. Ya, karena apa? Orang yang memakai tanda binatang itu yang akan mengalami masa kesengsaraan besar, tidak diangkat, dia akan masuk dalam penderitaan. Tapi masih ada kesempatan bertobat kalau dia bertobat, tapi siksanya luar biasa. Bahkan dengar kabarnya dalam pemerintahan antikristus itu, maut diangkat, orang yang disiksa mau mati nggak mati-mati, tapi disiksa terus, sakitnya bukan main. Itu sebabnya bertobat sungguh-sungguh. Kita yang sekarang umat Tuhan yang awam ya, yang dengar ini, bertobat sungguh-sungguh. Teman-temanku yang dari agama manapun, tidak ada agama bisa menyelamatkan Anda. Perbuatan baikmu itu seperti kain larang, gak bisa menyelamatkan Anda. Yang bisa menyelamatkan Anda nanti, karena seluruh dunia akan dikuasai, akan diperintah oleh antikristus ini, oleh si Dajjal ini, ya, oleh the beast ini, yang punya simbol 66 ini. Nggak peduli Anda dari agama mana, suku apa, pasti akan diperintah. Dan tidak mau taat dengan sistemnya, dihancurin, disiksa, dibunuh, saudara-saudara. Siapa yang bisa menyelamatkan Anda? Ya, hanya Yesus. Yesus Kristus Tuhanlah yang bisa mengalahkan the beast itu, karena dia yang the best. Ya, jadi buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sekarang juga. Sejak kau dengar ini, buka hatimu, buka mulutmu, terima Yesus. Katakan, masuklah dalam hidupku Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Selamatkanlah aku Tuhan Yesus. Mulai sekarang persiapkan hidupmu, jalani hidup sesuai firman Tuhan. Enggak usah lagi berorientasi memburu kekayaan, memburu segala macam yang duniawi. Jagalah hatimu, jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu Yesus. Ya, rajinlah berdoa, rajinlah baca firman, rajinlah melakukan amal kemanusiaan, rajinlah melayani Tuhan. Ya, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan pasti Dia akan menolong kita yang berseru kepadanya. Tidak dipermalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang hidup, Elohim yang benar, Bapa yang mulia itu, kiranya memberkati kita semua. Terima kasih karena sudah mendengar. Shalom.